terakhir untuk latihan kimia unsur nomor 81 sampai 90. Nanti yang radioaktifnya akan saya pisah ya. Konfigurasi unsur yang merupakan golongan alkali. Golongan alkali ini golongan 1A, blok S. Jumlah elektron valensinya 1. Nah, ini tampak seperti golongan alkali ya. Golongan 1A, elektron valensinya 1. Nah, kalau yang kedua, jumlah elektron valensinya itu ternyata 3. Jadi golongan 3A dan dia blok P. Konfigurasi ketiga, nah ini elektron valensinya 1, blok S. Berarti ini benar golongan alkali. Konfigurasi yang keempat, ini elektron valensinya jumlahnya 3. Dijumlahkan nih, 2 ditambah 1. Jadi golongan 3A, blok P. Jadi yang merupakan konfigurasi elektron unsur golongan alkali adalah nomor 1 dan 3. Nomor 82, pasangan unsur yang memiliki kemiripan diagonal. Di sini ada unsur nomor atom 3, nomor atom 12, nomor atom 4, 13, 5, dan 14. Ini nomor atom di bawah 20 semua, jadi saya pakai konfigurasi elektron versi Niels Bohr aja ya. Ini pasti golongannya golongan A semua. Nah, di sini kelihatan ada unsur di periode 2 dan di periode 3. Jadi saya gambarin aja periode 2 dan periode 3. Nah, ada unsur di golongan 1A, litium. Ada unsur yang di golongan 2A, periode 2, berilium. Ada unsur yang ada di golongan 3A, periode 2. Itu agak saya kasih gap karena di situ kan ada unsur-unsur transisi. Kemudian ada yang di periode 3. Di periode 3 itu ada Mg di golongan 2A. Sorry, ini salah ya. Al harusnya 3 dong elektron terluarnya. Jadi Al harusnya di situ posisinya. Si ada di golongan 4A, periode 3. Yang punya kemiripan diagonal itu katanya sifatnya mirip. Nah, ini berarti unsur yang posisi golongan sama periodenya berselisih 1. Jadi Li sama Mg, nomor atom 3 dan 12 itu saling berdiagonal posisinya. Nomor atom 4 sama 13, Bs sama Al juga. Terus boron sama silikon juga. Jadi ketiga pasang itu memiliki kemiripan diagonal. Nomor 8, ini adalah reaksi yang terjadi antara logam natrium golongan 1A dengan air. Akan membentuk basa kuat dan gas hidrogen. Reaksinya reaksi eksoterm. Jadi akan ada panas yang dilepaskan. Kalau kita setarakan persamaannya jadi seperti ini ya. Perbandingan koefisien Na dan H2-nya 2:1. Na di sini bilangan oksidasinya naik dari 0 menjadi +1. Jadi Na-nya mengalami oksidasi, berarti Na bertindak sebagai reduktor. Betul. NaOH adalah hasil oksidasi. Betul. Ketiga pernyataan benar. Nomor 84, diketahui ini adalah unsur-unsur golongan alkali. Golongan 1A. Harusnya makin ke bawah, jari-jarinya itu makin besar, nomor atomnya juga makin besar. Jadi kalau kita urutkan unsur yang paling kecil nomor atomnya itu pasti B. Yang kedua C, yang ketiga A. Nomor 85, diketahui ada unsur litium sama kalium. Potensial reduksinya lebih kecil litium. Kalium lebih besar. Jadi kalau dirangkai pasti litium akan mengalami oksidasi. Kalium akan mengalami reduksi. Elektron akan ditransfer dari litium ke kalium. Arus listrik jadi dari kalium mengalir ke litium. Berarti kalium akan disebut kutub positif. Litiumnya akan menjadi kutub negatif.
Nah, N0 selnya berarti berapa? Kita cari aja selisihnya. Min 2,92 dikurangi min 3,04. 0,12 positif ya. Nomor 86 yang merupakan konfigurasi elektron terakhir dari unsur transisi. Unsur transisi ini ada di blok D. Jadi elektron terakhirnya harus ada di subkulit D. Nah, ini bisa nih. Kalau yang B ini blok P nih. Terus lagian ini juga harusnya dipenuhin dulu ya. Ini nggak bener konfigurasi elektronnya. Kalau yang C ini terakhirnya P, berarti dia blok P. Yang D ini mengisi subkulit F nih, blok F berarti. Yang E blok P. Jadi jawaban yang tepat A. Bilangan kuantum elektron terakhir yang dituliskan dalam konfigurasi suatu unsur golongan transisi adalah N-nya 3, berarti elektron terakhirnya ada di kulit ketiga. L-nya 2, berarti subkulit D. Subkulit D ini punya 5 orbital. M yang min 1 itu orbital kedua dari kiri, berarti spinnya minus setengah, berarti arah panahnya ke bawah. Sampai mengisi ke posisi itu berarti kita simpulkan subkulit 3D-nya berisi 7 elektron. Konfigurasi depannya tinggal kita runut. Berarti unsur yang dimaksud ini nomor atomnya AR ini mewakili 18 elektron. Ditambah 2 ditambah 7 berarti 27 elektron. Nomor atomnya berarti 27. 88 unsur golongan transisi yang bersifat ferromagnetik atau sangat kuat ditarik magnet. Nah, unsur golongan transisi yang sangat kuat ditarik magnet itu adalah unsur besi, nikel, dan kobalt. Kalau Zn ini tidak ditarik magnet atau sifatnya diamagnetik. Sisanya skandium, titanium, vanadium, kromium, dan mangan itu bersifat paramagnetik. Jadi masih ditarik magnet tapi sedikit. Nomor 89, berikut merupakan materi yang mengandung unsur transisi periode 4. Ini ada di perunggu. Perunggu ini gabungan atau paduan Cu dengan Sn, tembaga dengan timah. Kuningan ini paduan tembaga dengan Zn. Monel ini dia mengandung tembaga juga. Monel itu tembaga dipadukan dengan nikel. Kabel listrik ini juga dari bahan perunggu ya. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah Cu, kuprum kuprum, tembaga atau koper. Nomor 90. Di sini adalah diagram penyepuhan perhiasan emas dengan kromium. Jika digunakan arus sebesar 0,3 Faraday dan diketahui massa perhiasan mula-mula adalah 10 gram, setelah elektrolisis selesai massa perhiasannya menjadi berapa gram? Nah, di sini perhiasan dari emasnya nanti akan terlapis oleh kromium. Kromiumnya akan mengendap di katode. Karena reaksi di katode kan bergantung dari jenis kationnya. Kation di situ ion Cr3+. Pengendapannya seperti ini. Massa kromium yang akan terbentuk nanti kita hitung ya. Arusnya 0,3 Faraday berarti ini ekuivalen dengan 0,3 mol elektron. Berarti kromnya 0,1 mol. Kalau begitu massa kromnya jumlah mol dikali AR-nya. Jadi krom yang mengendap 5,2 gram. Perhiasan emas tadinya beratnya mula-mula 10 gram. Kemudian dia ditambah kromium, dilapis oleh kromium 5,2 gram. Jadi total massa perhiasannya 15,2 gram. Selesai.